Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab 4 tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Namun, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Selesai. Sebelum menuju materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah, menunjukkan dalil tentang sholat berjamaah, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan faktor-faktor penghalang sholat berjamaah, menunjukkan tata cara sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, dan mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita menginjak pada materi. Silahkan sediakan alat tulis untuk mencatat materi yang penting. Perhatikan peta konsep berikut ini. Dan perhatikan gambar berikut ini. Tampilan ini adalah gambaran dari materi yang akan saya sampaikan. Menjalin kebersamaan adalah salah satu cara untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Hal tersebut telah diajarkan di dalam Islam. Salah satunya adalah melalui sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki kedudukan atau keunggulan lebih dibandingkan sholat sendirian. Oleh karena itu, sebagai umat Islam harus senantiasa berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Secara bahasa, sholat berarti doa, dan secara istilah, sholat berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan, secara bahasa, jamaah berarti kelompok atau kumpulan. Dan secara istilah, sesuatu yang dikerjakan bersama-sama atau berkelompok. Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu di antara mereka menjadi imam, dan yang lainnya sebagai makmum yang harus mengikuti imam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersama. Syarat sah sholat berjamaah. Dalam pelaksanaan sholat jamaah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sholat yang dikerjakan menjadi sah. Adapun syarat sahnya sholat berjamaah, yaitu imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah, maka
seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat. 2. Fasih membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. 4. Berakal sehat. 5. Baligh. 6. Laki-laki boleh menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Perempuan hanya boleh menjadi imam jika makmumnya perempuan semua. 7. Berdiri pada posisi paling depan. 8. Tidak sedang bermakmum kepada yang lain. Selanjutnya, makmum. Selain seorang imam, syarat sahnya sholat berjamaah adalah adanya makmum, yaitu orang yang mengikuti imam dalam sholat. Untuk menjadi seorang makmum juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Makmum harus berniat mengikuti imam. Makmum harus mengetahui gerakan imam. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Makmum berdiri di belakang imam. Sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Makmum dalam sholat berjamaah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti imam dengan sempurna atau tidak terlambat. Dengan kata lain, makmum tersebut tidak tertinggal satu rukun sholatnya dari imam. Makmum masbuk, yaitu makmum yang datang terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat. Apabila makmum masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku, dan makmum masbuk itu dapat ruku dengan sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat. Artinya, sholat terhitung 1 rakaat. Namun, apabila imam telah melakukan i'tidal, maka makmum masbuk terhitung terlambat rakaatnya dan harus menyempurnakan bilangan sholatnya yang tertinggal setelah imam salam. Faktor-faktor penghalang sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah terdapat faktor-faktor yang menjadi penghalang sholat berjamaah di masjid atau di mushola, yang menjadi penyebab diperbolehkannya sholat di rumah atau sendirian, yaitu hujan sangat lebat, angin kencang atau badai, sakit yang mengakibatkan susah untuk berjalan ke masjid, karena lapar atau haus sedangkan makanan telah tersedia, ketika sangat ingin buang air besar atau kecil, karena baru saja makan makanan yang baunya sukar untuk dihilangkan, seperti bawang, pete, atau jengkol. Salat merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun tata cara sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Diawali dengan azan dan iqamah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, tetapi apabila tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Meluruskan shaf. Rapat dan lurusnya shaf merupakan kesempurnaan sholat berjamaah.
pada barisan belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan di belakangnya. Bacaan jahar dan sir. Di dalam sholat berjamaah terdapat bacaan yang dibaca nyaring atau jahar oleh imam dan ada yang dibaca pelan atau sir. Adapun bacaan-bacaan sholat yang jahar meliputi takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, hari raya, gerhana, istisqa, tarawih, dan witir. Selanjutnya, salam. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Apabila imam lupa dalam bacaan ayat Al-Quran, makmum mengingatkannya dengan meneruskan bacaan atau ayat Al-Quran yang lupa tersebut. Selain itu, apabila imam salah atau lupa gerakan sholatnya, maka hendaknya makmum mengingatkan dengan cara mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Sholat berjamaah memberikan banyak manfaat dan keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dilaksanakan tanpa membebani jika telah dibiasakan sejak dini. Adapun cara yang dapat diterapkan untuk membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah antara lain, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Senang mendatangi majelis ta'lim untuk menuntut ilmu agama. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu melaksanakan sholat secara berjamaah, baik di masjid maupun di musola. Meskipun hukum melaksanakan sholat berjamaah di masjid bukanlah fardu ain, namun hal itu lebih utama untuk dilaksanakan seseorang muslim. Karena setiap amal baik yang dikerjakan oleh manusia pasti memberikan dampak yang baik pula. Adapun dampak atau hikmah dari pelaksanaan sholat berjamaah antara lain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjamaah akan memotivasi untuk sholat lebih khusyuk, mengajarkan untuk hidup disiplin, mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin, dan menjalin silaturahmi antar sesama, dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, serta menghindari dari sifat individualisme.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.